Hello guys, welcome back to Papan Tulis Channel. Ketemu lagi sama Kak Dedi. Gimana kabar kalian semua guys? Semoga sehat dan bahagia selamanya. Oke guys, ini semester 1 udah beberapa bulan berlalu ya. Gimana nih? Udah ada ulangan belum atau tes di sekolah kalian masing-masing? Oke, mungkin ada yang udah atau mungkin besok dikasih tahu ada ulangan. Nah, kalau misalkan ada yang dikasih tahu ulangan, ya pastinya kalian berniat ya untuk mempersiapkannya. Ah, saya ingin belajar nanti malam atau saya akan belajar nanti malam. Misalkan seperti itu ya guys. Nah, ketika kalian menghadapi tes, karena semalam udah belajar nih guys, pas lihat tesnya kok ini kayaknya gampang ya. Saya bisa menyelesaikan tes ini dengan cepat. Oke guys, di video kali ini kita akan bahas materi yang Kak Dedi berikan contoh kasusnya guys. Tentang apa ya? Kemampuan dan kemauan. Ability and willingness. Langsung aja kita bahas materinya guys. Ability and willingness. Ability artinya kemampuan. Willingness artinya kemauan. Okay guys, first of all, I'd like to explain about ability. Guys, setiap orang pasti memiliki kemampuan yang berbeda-beda ya. Waktu kita masih kecil, kemampuannya mungkin tidak sebegitu banyak ketika saat ini kita udah dewasa atau udah remaja guys. Nah, makanya untuk ability ini dibagi menjadi dua guys berdasarkan waktunya. Present artinya kemampuan yang dimiliki saat ini, dan past menyatakan kemampuan yang dimiliki dulu, tapi sekarang sudah tidak dimiliki lagi guys. Oke, untuk bentuk present, kemampuan yang masih dimiliki atau yang dimiliki sampai saat ini, untuk menyatakannya kita bisa menggunakan kata can. Atau bisa juga menggunakan kata be able to. Oke. Can artinya dapat, mampu atau bisa. Be able to artinya juga sama, mampu. Nah, be di sini guys, karena menyatakan kemampuan yang dimiliki saat ini atau present, maka be yang digunakan adalah to be bentuk present, yaitu are, am, is. Oke, nanti di dalam kalimat ditulisnya are able to, am able to, is able to. Oke. Bentuk negatif dari can adalah cannot. Atau bisa disingkat dengan singkatan can't. Be able to, bentuk negatifnya, be-nya, setelah be-nya atau setelah to be-nya, tambahkan not saja guys. Not able to. Oke. Nah, sementara untuk menyatakan kemampuan yang dimiliki pada masa lampau atau dulu dan sekarang mungkin tidak dimiliki ya, kita bisa mengubah modal bentuk present ini menjadi bentuk past guys. Can kita ubah menjadi could. Oke. Bisa juga menggunakan be able to. Karena kemampuannya dimiliki dulu, past, maka to be yang digunakan adalah to be past, to be lampau, yaitu was, were. Oke, was able to, were able to. Nah, bentuk negatifnya could
tinggal ditambah not saja, could not, atau kalau disingkat, couldn't. Be able to, setelah to be-nya, tinggal tambahkan not saja, guys. Not able to. Was not able to. Were not able to. Nah, setelah ability, can, be able to, could, be able to, baik present maupun past, ini diikuti dengan penggunaan infinitive, guys, atau kata kerja pertama dasar. Oke, itu beberapa kata yang bisa digunakan untuk menyatakan kemampuan saat ini dan kemampuan waktu lampau atau dulu. Kak Dedi akan berikan beberapa contoh kalimat penggunaan kata can, be able to, could, be able to dalam bentuk kalimat, guys. Oke, yang pertama present. Misal, guys, saat ini kalian lagi tes di sekolah ya. Nah, saat melihat soal-soalnya, nah, karena semalam itu sebelumnya udah persiapan belajar dengan belajar dengan keras, guys. Saat lihat soalnya, kok ini mudah ya soalnya. Saya bisa menyelesaikan soal ini. Oke. Nah, kapan kemampuannya, guys? Saat tes, berarti saat ini. Oke, kita bisa menggunakan ability bentuk present. Bisa menggunakan can atau bisa juga be able to. I can do the test well. Saya bisa mengerjakan tes dengan baik. Atau kata can ini bisa diubah atau diganti dengan menggunakan kata be able to, guys. Oke, karena subjek yang digunakannya adalah I, maka to be yang digunakannya adalah am. Jadinya ini bisa diganti dengan kata I am able to do the test well. Jadi terserah ya, bisa menggunakan kata can atau be able to. Misal, guys, karena semalam tidak belajar dengan baik, pas lihat soal tes atau soal ulangannya, waduh, ini kayaknya susah nih. Terus kalian bilang, wah, kayaknya saya tidak bisa mengerjakan soal ini dengan baik. Oke, kita bisa menyatakannya dalam bentuk kalimat negatif, guys. Oke. I can't do the test well. Atau I cannot do the test well. Atau bisa juga menggunakan be able to dalam bentuk negatif. Tinggal tambahkan not saja setelah to be-nya. I am not able to do the test well. Oke, itu contoh penggunaan ability bentuk present. Kemampuan apa yang kalian miliki saat ini, guys? Misal, kalian bisa berenang, you can swim, atau you are able to swim. Kalian bisa atau mampu membaca buku setiap hari, misalkan. I can read the book every day. I am able to read the book every day. Nah, itu menyatakan kemampuan yang dimiliki saat ini, present. Sekarang kita buatkan contoh penggunaan ability bentuk past. Jadi kemampuannya itu dimiliki masa lampau saja, guys. Misal, guys, dulu Kak Dedi bisa bermain sepak bola. Tapi suatu waktu, guys, suatu ketika Kak Dedi mendapatkan kecelakaan sehingga
kaki Kak Dedi terluka dan sampai saat ini Kak Dedi tidak bisa lagi bermain sepak bola. Nah, bermain sepak bolanya kapan guys? Bisa bermain sepak bolanya? Dulu kan? Sebelum terjadinya kecelakaan. Sekarang bisa nggak? Sekarang nggak bisa. Karena kecelakaan menyebabkan kaki Kak Dedi tidak mampu lagi bermain sepak bola. Nah, untuk menyatakan hal tersebut, kita bisa menggunakan ability bentuk pas. I could play football. Nah, ini kata could bisa digunakan, bisa diganti dengan menggunakan kata be able to. Nah, karena bentuknya past, maka to be yang digunakan juga past, guys. Ada was, ada were. Karena subjeknya I, kita gunakan to be was. I was. Oke. I was able to play football. Nah, kalau ada orang yang bilang, mengatakan kalimat seperti itu, seperti ini maksudnya ya, artinya kemampuan yang dimiliki orang tersebut saat dulu, artinya sekarang tidak lagi dimiliki. Seperti itu guys. I could play football. I was able to play football. Oke. Gimana guys dengan penjelasannya? Bisa dipahami? Mungkin kalian bisa memberikan contoh lain penggunaan ability, present, and past di kolom komentar. Willingness menyatakan kemauan, keinginan, atau kehendak. Ini bisa digunakan untuk menyatakan kemauan atau keinginan yang akan dilakukan di masa yang akan datang, future, atau bisa juga digunakan untuk menyatakan kemauan yang ingin dilaksanakan atau akan dilaksanakan pada masa lampau, past. Oke, ketika willingness digunakan untuk menyatakan kemauan yang akan dilaksanakan di masa yang akan datang atau future, kita bisa menggunakan kata will, be going to, dan be willing to. Oke. Be yang digunakan di sini adalah to be bentuk present guys. Ada are, am, dan is. Jadi are going to, am going to, is going to, are willing to, am willing to, is willing to. Oke, will, be going to, dan be willing to bisa diubah menjadi bentuk negatif guys. Will, tinggal tambahkan not saja menjadi will not. Atau kalau mau disingkat menjadi won't. Be going to, be willing to, untuk mengubahnya menjadi bentuk negatif, tinggal tambahkan not saja setelah to be-nya. Are not going to, am not going to, is not going to, are not willing to, am not willing to, is not willing to. Itu bentuk negatifnya guys. Nah, setelah kata-kata ini diikuti dengan infinitive atau kata kerja pertama dasar. Oke, next. Kemauan yang ingin dilaksanakan pada masa lampau. Pas, kita bisa menggunakan kata would atau bentuk past dari will guys. Kemudian be going to, be willing to. Nah,
To be yang digunakan karena menyatakan kemauan di masa lampau, maka to be yang digunakan adalah to be bentuk past. Ada was, were. Ini penggunanya tergantung subjek di kalimat tersebut, guys. Kita juga bisa mengubah menjadi bentuk negatif. Would menjadi would not, atau kalau disingkat wouldn't. Be going to, be willing to, ketika diubah menjadi bentuk negatif, tinggal tambahkan not saja setelah to be-nya. Was not going to, were not going to, was not willing to, were not willing to. Oke, itu bentuk negatif dari bentuk past. Nah, setelah kata-kata ini diikuti dengan infinitif atau kata kerja pertama dasar. Oke guys, itu kata yang bisa digunakan ketika kita menyatakan willingness, kemauan, keinginan, atau kehendak, future maupun past. Let's make some sentences by using the words will, be going to, be willing to, and would. Misal guys, kalian sama teman-teman pergi ke sekolah. Nah, di perjalanan, kalian melihat seorang nenek akan menyeberang. Cuman, nenek itu kesulitan untuk menyeberangi jalan, guys. Kemudian, kamu bilang ke teman kamu itu, saya ingin menolong nenek itu, atau saya akan menolong nenek itu, atau saya mau menolong nenek itu. Nah, kira-kira guys, ini bentuknya future ataukah past? Akan menolongnya itu, atau ingin menolongnya itu. Oke, bentuknya future. Nah, maka kita bisa menggunakan kata will, be going to, atau be willing to dengan menggunakan to be bentuk present, are, am, dan is. I will help that grandmother. Atau kata will bisa diganti dengan be going to atau be willing to, guys. will bisa diganti dengan be going to atau be willing to. I am going to help that grandmother. I am willing to help that grandmother. Oke, ketiga kata ini bisa digunakan untuk menyatakan kemauan, kehendak, keinginan yang akan direalisasikan atau dilaksanakan di masa yang akan datang, guys. Oke, sebenarnya ini menggunakan tenses simple future. Nah, untuk lebih jelas penggunaan simple future bisa kalian tonton atau simak di video sebelumnya, guys. Kita ubah kalimat positif ini menjadi kalimat bentuk negatif. Ketika melihat seorang nenek akan menyeberang, kalau positifnya kan saya akan menolong nenek itu. Kalau negatifnya saya tidak akan menolong nenek itu. Kita ubah menjadi bentuk negatif, guys. Will, bentuk negatifnya will not, bisa disingkat menjadi won't. I won't help that grandmother. Saya tidak akan atau saya tidak mau menolong nenek itu. Oke, bisa juga menggunakan kata be going to, be willing to. Jadinya, I am not going to help that grandmother. Atau I am not willing to help that grandmother. Oke, itu penggunaan willingness bentuk future.
Sekarang ke bentuk past, guys. Misal gini, kalian bertemu dengan teman. Nah, kemudian kalian bilang ke teman kalian tersebut, kemarin saya akan atau kemarin saya ingin pergi ke rumahmu, tapi karena hujan saya tidak jadi. Oke. Kita buatkan kalimatnya, guys. Yesterday I would go to your house, but because of rain, I didn't go. Kemarin saya akan atau saya mau atau saya ingin pergi ke rumahmu, tapi karena hujan saya tidak jadi pergi. Nah, ini bentuk kemauan, keinginan, kehendak yang akan dilaksanakan di masa lampau, guys. Kata would bisa juga diganti dengan was atau were, going to atau was, were, willing to. For example, kita ubah kalimat ini menjadi menggunakan be willing to atau be going to, guys. Oke. Yesterday, I was going to go to your house. Nah, be going to bisa juga kita gantikan dengan be willing to. Yesterday, I was willing to go to your house. Oke, guys, itu penggunaan willingness, bentuk future, dan past. Gimana nih, guys? Bisa dipahami penjelasannya? Mulai dari ability, menyatakan kemampuan, willingness, menyatakan kemauan, keinginan, atau kehendak. Oke, jika kalian masih memiliki pertanyaan mengenai materi ini, bisa kalian tuliskan di kolom komentar, guys. Jika kalian menyukai video pembahasan ability dan willingness ini, jangan lupa tekan like. Dan buat kalian yang baru nonton video Papan Tulis Channel, untuk untuk mendapatkan video-video terbaru lainnya, jangan lupa subscribe terlebih dahulu ya, dan tekan loncengnya. Okay, guys. That's all about ability and willingness. Thank you very much for everything and see you next time. Bye.